Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Muhammad Firman Ramadan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan XJS serta mendemokan hasil dari karya saya. Nah, XJS sendiri merupakan salah satu framework JS yang bisa kita gunakan. Tampilannya itu dia itu berbasiskan seperti halnya tampilannya desktop. Jadi dia itu akan kurang lebih mirip lah dengan window yang ada di desktop atau yang ada di PC gitu, yang ada di Windows gitu. Nah, kita langsung saja ke pertama saya menjelaskan kodenya dulu. Nah, di sini ada HTML yang akan saya gunakan untuk meregistrasikan sebuah akun, sebuah user ya di perpustakaan online ceritanya. Nah, untuk itu kemudian di sini ada sebenarnya sedikit sekali yang ada di sini, yang ada di HTML-nya itu hanya di bodinya bisa diperhatikan di sini cuma ada satu tag div yang dengan ID grid user data ini. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan grid itu. Untuk menampilkan tabel yang akan dihasilkan oleh si XJS, akan digenerate oleh si XJS-nya. Nah, untuk library-nya sendiri, di sini saya memakai XJS versi 3 ya, versi 3 masih yang dulu. Nah, pertama itu ada CSS-nya. CSS-nya itu dari XJS-nya langsung dibuatin sama dia, jadi sudah kebundle sama library-nya. Jadi untuk membuat tampilan yang seperti halnya aplikasi di Windows, seperti halnya window di Windows, itu sudah dibuatkan sama si XJS-nya. Jadi kita cukup mengelutnya ke dalam HTML-nya. Kemudian selain dengan CSS-nya ada 3 di sini, ada 3 sebenarnya yang saya gunakan. Utamanya ini ada 2 sebenarnya. Sebenarnya ada 2, yaitu yang Xbase dan Xall debug ini. Ini sebenarnya merupakan fungsi-fungsi dasarnya, fungsi utamanya yang dari XJS dan ini untuk menyediakan layoutnya dan macam-macam lainnya. Kemudian untuk yang examples ini, saya akan menggunakan sebuah tools dari XJS juga. Dia itu merupakan MSG, message gitu, untuk menampilkan message, karena nanti ceritanya kita akan menampilkan setelah user memasukkan datanya ke dalam formnya, kita akan menampilkannya di layar dalam bentuk message gitu. Nah, kemudian di sini ada file JS yang saya buat ya, register XJS-nya. Yang kemudian stylenya, di sini style buat apa? Nah, sebenarnya di sini saya akan mengoverride CSS yang ada di XJS-nya, karena saya pikir kurang memenuhi keinginan saya. Jadi di sini saya akan mengoverride dia yang awalnya itu kecil inputannya, saya akan membuat dia lebih gede. Jadi lebih enak digunakan oleh si user nantinya. Kurang lebih seperti itu. Untuk XJS-nya sendiri seperti ini. Nah, pertama kita init dulu si XJS-nya, kemudian on ready. Ketika dia sudah ready semuanya. Nah, pertama kita akan membuat combo box dulu. Ini akan dibuat dulu, belum di render ke viewport atau di layar, belum di render. Nah, jadi kita akan membuat combo box, yaitu untuk departemen, karena di sebelumnya kita sudah membuat ini, kita mengkonversinya menjadi dengan tampilan XJS tentunya. Di departemen sendiri nanti listnya itu akan ada informatika ini, D3 informatika sama D3 multimedia broadcasting. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu di sini bisa dilihat kalau dia itu tidak diperbolehkan untuk blank, dan ketika blank dia akan menampilkan pesan ini. Kemudian untuk name-nya departemen, untuk name ya, name. Kemudian ketika kosong diisikan, maka untuk defaultnya itu adalah empty text ini. Kemudian itu sih untuk pengaturan utamanya. Kemudian di apply ini di vtypes ini akan membuat validation types yang custom gitu. Di sini saya akan memvalidasi untuk
konfirmasi password itu isinya harus sama dengan password. Di sini bisa dilihat kalau password itu harus sama dengan si confirm to ini, password confirmation-nya gitu. Field value dari password itu harus sama dengan value-nya dengan yang ada di konfirmasi password. Nah, kemudian kita buat validasinya di sini. Kemudian untuk form panelnya masih ini belum kita render. Jadi kita akan membuat panel dari si formnya. Jadi akan kita istilahnya apa ya? Bentuk akan kita gabungkan. Nah, kemudian di sini yang utama itu ada di items. Yang utama ada di items. Di sini ada email dengan tipenya email, kemudian v-type-nya itu adalah email, kemudian di sini ada NRP dan tidak iya, semua ini di sini tidak diperbolehkan untuk kosong. Jadi artinya kita harus mengisikan inputan di dalam form tersebut. Kemudian ada departemen yang kita buat sebelumnya di sini, yang tadi. Nah, kemudian ada password dan konfirmasi password yang dimana yang v-types-nya yang ini, yang password ini ngambil dari yang tadi dibuat ini. Nah, oke. Kemudian untuk selanjutnya, selain juga kita membuat sebuah form registrasi, di sini saya akan menampilkan juga sebuah grid yang tentunya datanya itu dummy ya, dummy. Di sini dummy datanya. Artinya saya data fake ya ini ya. Di sini ada array dua dimensi. Sorry. Di sini ada array 2 dimensi. Dia itu berisi NRP, email, departemen sama ini ya, sama passwordnya. Ini tentu saja cuma sebagai latihan kalau kita itu bisa menampilkan grid. Nah, kemudian untuk kolomnya itu apa aja yang mau ditampilkan. Nah, di sini akan ada 4. Jadi ada NRP, email, departemen sama password. Kemudian dari data yang user ini akan di-load kepada di store-nya. Jadi istilahnya kita membuat wadah di store ini dan datanya itu dari data user ini. Nah, kemudian untuk membuat grid-nya di sini yang utama. Nah, ini kolomnya yang akan ditampilkan, kemudian datanya itu dari store, kemudian ini height sama width-nya, kemudian itu saja sih yang utama. Kemudian selanjutnya itu ada setup to render, artinya ini kan tampilan utamanya itu adalah ini ya, tampilan utamanya adalah registrasi. Jadi di sini defaultnya itu ketika user belum mensubmit apapun itu gak akan ditampilkan gridnya. Jadi di sini di window-nya pertama kali itemnya itu adalah form yang ditampilkan, kemudian buttonnya itu ada 2, ada reset sama register. Kalau reset dipencet dia akan menghilangkan semua field isi dari field yang ada. Kemudian kalau register dipencet dia itu akan menampilkan tab dari isi dari formnya nih, from get values. Artinya diambil values-nya dari formnya, kemudian dia itu akan ditampilkan melalui MSG ini yang saya tadi gunakan di samples tadi. Nah, itu saya gunakan di sini. Hasilnya itu hasil dari S-nya yang digabungkan dari ininya, dari tiap elemen di field-nya itu akan ditampung di S, kemudian ditampilkan di MSG. Kemudian window-nya itu di close. Nah, jadi yang telah dibuat tadi, yang telah di-render ke dalam viewport atau layar kita, dia itu akan di close setelah setelah selesai register. Kemudian dia itu akan merender yang data grid tadi. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menampilkan yang window ini. Nah, oke, kita akan tampilkan langsung saja bagaimana sih sebenarnya tampilannya. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat ini tampilannya register. Nah, dia itu bisa diatur karena di sini saya memakai AXT window di sini. Nah, makanya dia itu bisa diatur. Nah, bisa terserah kita. Tampilannya hampir sama dengan window yang ada di desktop, aplikasi desktop. Nah, di sini sekaligus STIS-nya itu mengcover validasinya kan. Nah, jadi kalau kita klik si register dia akan menampilkan kayak di merah. Nah, please enter your email. Kalau misalnya kita menginputkan email yang non valid, yang nggak valid, kita akan coba seperti ini. Nah, dia akan tetap merah karena
Nah, this field should be an email. Katanya dia tuh harus email. Nah, kalau kita misalnya mengisikan dengan email yang valid, misalnya coba at email.co. Nah, seperti ini. Dia itu akan valid seperti ini. Nah, jadi merahnya itu akan hilang. Kemudian NRP di sini nggak boleh huruf, jadi dia cuma angka. Nah, kalau dia ditampilkan seperti huruf ini, dia akan menampilkan seperti ini. Please enter only digit. Nah, seperti yang saya buat di ini ya, di JS-nya. Kalau kita inputin dia, misalnya 1111, kemudian departemennya kita pilih yang informatika, kemudian passwordnya di sini harus 8 digit karena saya mengaturnya di JS-nya itu 8 digit. Nah, kalau nggak sesuai dengan ya udah akan ditampilkan seperti ini. Kita isi aja 1111. Nah, kemudian confirm passwordnya harus sama dengan passwordnya. Kalau nggak sama ya nggak lolos validasi. Misalnya kita 110 misalnya, dia nggak lolos validasi. Nah, harus sama. Nah, ketika kita mengklik si register, nah akan ada message di sini berupa tampilan dari apa yang telah user masukkan. Ini cuma sebagai percobaan. Jadi kita klik saja langsung registernya. Nah, akan ada seperti ini. Kemudian akan menampilkan grid yang kita buat dengan data dummy tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.